sharing aja sih tentang apa sih keunggulan dari kampus swasta. Karena kan kita sering berpendapat atau beranggapan bahwa yang namanya kampus swasta itu nggak lebih bagus daripada kualitasnya kampus negeri. Mengingat kampus negeri di Indonesia itu cukup punya nama yang besar dan bergengsi nih, sedangkan kampus swasta nggak begitu terdengar namanya gitu ya, sehingga orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke kampus setelah SMA itu lebih berharap anaknya bisa keterima di kampus negeri. Nah, kali ini aku akan sharing ke kalian apa sih keunggulannya kuliah di kampus swasta. Jangan berkecil hati buat kalian nanti yang ketika tes masuk perguruan tinggi itu dinyatakan belum berhasil, lalu kalian memilih untuk kampus swasta. Gak perlu berkecil hati keterima di kampus swasta. Ikutin aku biar kalian tahu apa aja keunggulannya, oke? Nah teman-teman, aku tuh mau sharing sedikit lah pengalaman gitu sebelum aku menjelaskan apa aja sih keunggulan, karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ketika aku dulu kuliahnya di kampus swasta di Yogyakarta. Aku juga punya pengalaman, jika kalian punya pengalaman pahit bahwa nggak lolos gitu ya di kampus negeri, udah nyoba, mungkin ada yang nyobain sekali, 2 kali, semuanya dicoba terus, pokoknya gigih gitu ya pengen masuk kampus negeri, tapi hasilnya adalah tetap dinyatakan tidak diterima, ya sudah, jangan merasa kecewa. Kalau bagi saya jangan ada alasan untuk kalian berhenti melanjutkan kuliah, nganggur dulu, sayang waktu, mending tetap kuliah dengan alternatif ya. Bisa aja kan di kampus swasta. Kenapa dengan kampus swasta gitu loh? Kampus di Indonesia kan juga banyak banget. Kalau memang semua kampus negeri yang kalian coba itu nggak berhasil, ya udah tetap lanjutkan kuliah dengan alternatifnya di kampus swasta. Pengalaman aku seperti itu. Aku dulu sedikit cerita sama kalian. 2010 aku itu ke Jogja, daftar serangkaian pokoknya semua ujian masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Jogja. Tapi ujian pertama, ujian kedua itu aku tetap dinyatakan gak lolos nih. Nah, ada ujian terakhir, ujian ketiga, UTUL atau UM gitu aku lupa. Nah, sebelum ujian ketiga itu aku juga udah cari alternatif duluan nih, karena aku gak mau aku harus pulang ke rumah gitu ya, sia-sia. Ngapain, aku mau nganggur, aku gak mau, aku maunya kuliah, udah kepalang pintu gitu loh, terbang dari tempat rumahku, tempat tinggalku ke Jogja. Dan akhirnya aku milih kampus swasta sebagai alternatif cadangan. Kampus swasta ini aku masih buta banget, kampus swasta tuh apa sih, terkenal gak sih ini kampus, backgroundnya kayak apa. Aku pokoknya udahlah, apa sih ya kampus yang ada hukumnya, swasta deh. Terus aku langsung daftar. Tau gak teman-teman, 1 kali tes aku langsung lolos dan disuruh menyelesaikan proses administrasinya kan. Nah, aku udah aman dong di situ. Setidaknya aku bisa bersikap lega nanti ketika dinyatakan pada tes ketiga masuk perguruan tinggi negeri itu aku dinyatakan tidak lolos lagi. Walaupun pada saat itu agak bentrok pemikiran antara orang tua aku yang selalu berpandangan bahwa kuliah di kampus negeri itu lebih menjanjikan masa depan, lebih membawa kesuksesan begitu ya, dibanding nanti kamu kuliahnya di kampus swasta selain biaya yang besar. Aku kurang setuju sih dengan pendapat itu setelah aku merasakan kuliah di kampus swasta. Ini memang sebenarnya hanyalah masalah paradigma atau cara berpikir masyarakat Indonesia yang sudah tertanam bahwa yang namanya negeri itu kualitasnya lebih baik dibandingkan yang swasta. Adanya pengkotakan jenis pendidikan sehingga membuat orang selalu berpikiran dan selalu berekspektasi harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Teman-teman, aku kasih tahu, tidak semuanya kampus swasta itu buruk. Kampus swasta juga ada yang kualitasnya bisa disetarakan dengan kualitas kampus negeri. Bahkan ada juga kok kampus swasta yang punya nama sebesar kampus negeri. Tidak hanya di level nasional, tapi juga level internasional. Perguruan tinggi itu berkualitas atau tidak, kan salah satunya adalah seperti apa lulusannya kan. Nah, kalau kalian memilih kampus swasta, terus kualitasnya juga misalnya belum sebaik kampus-kampus negeri atau kampus swasta yang lainnya yang lebih baik,
Nah, di situ sebenarnya peran kalian harus memiliki andil yang besar untuk bagaimana caranya memajukan institusi kalian sendiri. Saya pernah dinasihati oleh dosen saya dulu ketika saya setelah lulus sidang skripsi, dibilangnya begini, Ran, kalau kamu udah lulus, ada dua pilihan yang bisa membuat kami, gurumu, alma matermu itu bangga. Terus saya tanya, apa itu Pak, gitu kan, ke dosen pembimbing, dosen penguji saya waktu itu. Beliau berkata, kalau kamu hanya ngandelin nama besar kampus ini, tapi kamu setelah lulus tidak bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat luas, tidak bisa menjadikan dirimu itu berkualitas sebagaimana nama besar kampus ini, yaitu percuma. Kami merasa sedih nantinya. Jadi kamu itu lebih baik kamu itu di kampus biasa, tapi nanti setelah lulus kamu itu menjadi seorang yang luar biasa, atau kampusnya sudah luar biasa ditambah dengan kamunya sendiri secara pribadi unggul, berkualitas dan luar biasa. Itu yang bikin nama alma mater itu bagus, harum, dan membuat mereka itu bangga kepada kamu. Kita nggak usah, kalau tanyakan sama teman kalian di negeri, kalau misalnya jangan kita bangga ke mereka itu kalau seumpamanya mereka niat awalnya masuk ke perguruan tinggi negeri hanya untuk dompleng nama supaya nanti pas lulus dibilang, oh ini lulusan kampus ini loh aku, tapi kualitasnya nol, nihil. Itu kan percuma sebenarnya. Ini pelajaran buat kalian sih. Saya tahu banget nih gimana sebenarnya persaingan ketat itu di kampus negeri antar mahasiswanya, kan pada pintar-pintar ya, terkenalnya kan begitu kan. Jadi seharusnya itu bersaing untuk menjadi unggul di antara sesama mahasiswa. Kalau misalnya udahlah dapat kesempatan gitu kan ya, masuk kampus negeri, tapi ternyata setelah mulai kuliah sampai semester akhir malah males-malesan, nggak berprestasi, IPK anjlok, ya percuma kan teman-teman. Lulus pun ya lulus ya, memang kalian menyandang sebagai alumni dari kampus tersebut, tapi secara kualitas kan jadinya nanti dipertanyakan. Bagi saya, kualitas kalian mahasiswa itu memberikan dampak nanti ke depannya terhadap kualitas dan nama besar kampus, sehingga mau swasta atau negeri itu ditentukan oleh kalian yang saat ini sedang kuliah. Yang kedua, menurut pengalaman saya nih, kadang keunggulannya kampus swasta dibanding kampus negeri, ini menurut saya ya, pengalaman saya, kalau sepengetahuan saya nih teman-teman, mungkin orang lain bisa berbeda. Saya rasa dosennya kualitasnya juga sama aja sih, swasta dengan negeri, bahkan bisa dikatakan sedikit lebih baik, lebih unggul dosen-dosen di kampus swasta. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena pengalaman saya waktu saya kuliah Fakultas Hukum, dosennya itu kebanyakan juga dari orang-orang praktisi, sehingga bagi saya mendapatkan double keilmuan secara teori dan secara praktisnya. Mereka kebanyakan orang-orang yang berkecimpung selain sebagai akademisi juga sebagai seorang profesional bidang hukum. Pada waktu itu ada yang sebagai konsultan hukum, advokat, lawyer gitu kan, notaris, eksaminator publik. Dari dosen itu selain dapat manfaat keilmuan yang mereka berikan, pengalaman-pengalaman mereka di bidang profesinya masing-masing, saya belajar bagaimana cara untuk membangun yang namanya relasi atau jejaring kerja. Secara nggak langsung, kehadiran dosen yang double profesi ini memberikan impact juga ke mahasiswa. Kalau kita bisa mendekati mereka, mendekati bukan maksudnya mendekati yang konotasi negatif ya, mendekati artinya rajin berinteraksi dengan cara bertukar pikiran, berdiskusi, rajin bertanya kepada mereka. Itu adalah trik untuk membangun relasi ke depannya ketika kalian lulus. Bukan tidak mungkin nanti dosen itu akan, siapa tahu ya, dia akan memperkenalkan kita kepada relasinya yang lain supaya kita bisa kerja di tempat temannya yang membutuhkan staff atau partner kerja ya kan. Nah, itu sih keunggulan yang saya rasakan di kampus swasta. Emangnya di negeri nggak ada dosen yang praktisi gitu ya? Ada teman-teman, tapi kan statusnya mungkin bisa saja itu bukan dosen tetap. Kalau di swasta dia bisa statusnya dosen tetap. Jadi dosen tetapnya di kampus swasta itu dia bisa selain sebagai akademisi, sebagai seorang praktisi.
Kalau di negeri kan, karena negeri itu biasa dosennya statusnya PNS ya, jadi sangat sulit untuk punya dua profesi sekaligus, akademisi dan praktisi, karena terhalang itu teman-teman. Yang ketiga adalah seringkali kan biaya kuliahnya yang besar itu jadi momok menakutkan, sehingga orang tua sering berharap anaknya agar masuknya negeri aja dibanding kampus swasta. Teman-teman, kalau kalian sudah saat ini kuliah di kampus swasta ataupun keterimanya saat ini adalah di kampus swasta, nggak usah terlalu mengkhawatirkan, karena kuliah itu kalian bisa juga dapat beasiswa kan. Nah, beasiswa itu tidak hanya untuk kampus negeri kok, kampus swasta juga banyak pembukaan beasiswa-beasiswa. Ini tinggal kemauan kita berusaha giat, tekun, dan mau berjuang belajarnya supaya kita bisa dapat beasiswa. Kalau udah dapat beasiswa, ya walaupun uang beasiswanya itu tidak menutupi keseluruhan dari biaya kuliah, tapi setidaknya itu cukup membantu meringankan orang tua kalian yang membiayai kalian kuliah. Selain itu, keunggulan lain menurut saya juga, pengalaman saya pribadi, ikatan alumninya itu sangat erat ya, kompak gitu loh. Kalau misalnya setiap saat tuh, setiap tahunnya biasa didata nih teman-teman, alumni-alumninya itu udah bekerja di posisi-posisi apa aja. Kalau yang belum kerja nanti dibantu untuk carikan link atau dikenalkan dengan relasi-relasi yang lain. Itu sih yang saya rasakan manfaatnya setelah lulus ya. Ingat pokoknya kuncinya, jangan pernah merasa berkecil hati ataupun merasa minder karena kalian kuliah di kampus swasta. Sebenarnya mau apapun jenis kampusnya, negeri atau swasta, yang menentukan kesuksesan itu selain nama besar kampus adalah diri kalian sendiri. Mau kalian dari kampus yang biasa-biasa aja pun, di swasta atau negeri, tapi kualitas kalian itu adalah luar biasa, kalian akan cukup diperhitungkan di dunia kerja nanti. So teman-teman, tetap semangat kuliahnya. Yang penting jangan merasa kalau nggak lolos di negeri mending nganggur dulu, jangan. Pendidikan itu harus tetap dilanjutkan, karena sekarang ini lulusan S1 aja udah kayak kacang goreng, susah banget nyari kerja, apalagi kalau yang cuma lulusan SMA. Jadi kalau ada kesempatan untuk kuliah ya silahkan dilanjutkan. Sekian dulu teman-teman sharing-sharing